Oke, siap-siap on Facebook. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara pas kita sahur, pas kita azan. Di sini sudah azan ya, tapi ya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Semoga yang penting semangat, ya, yang penting tetap sahur ya, yang penting tetap sahur. Nggak sahur juga tetap saum. Nggak sahur juga tetap saum. Ya, masih bersama saya Nuradi Sukmawulyo dan juga Bang Haji Teguh. Insya Allah untuk pagi hari ini kita mau bahas Al-Aqsa ya. Part 1. Al-Aqsa part 1. Baik. Oke, sebelumnya gimana Bang Haji, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa dan sahur aman. Masih bersama kurma melt in your mouth ya? Yes, melt in your mouth. Masih kurma halas. Kurma halas, oke. Oke, sumber kita I.on Palestine. Ya, I.on.Palestine. Oke. I.on.Palestine 2 ya? Betul. Oke. Terus langsung aja ya. Ya. Langsung kita share untuk lihat apa kondisi Al-Aqsa terkini gitu ya. Betul. By the way, Al-Aqsa itu di mana, Bang? Di Palestina. Ya. Okay. Atau bahasanya Al-Quds ya. Oke. Kita share screen-nya. Di ini ya, I.on.Palestine 2 ya. Yes, ya. Ini kondisi terkini. Nah, ini untuk mengetahui kondisi Al-Aqsa terkini ya. Betul. Oke. Kemudian ya bisa kita lihat pada sekarang itu Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa itu ada di kota, secara peta itu lebih dinamakan oleh dunia global ya sebagai kota Yerusalem. Cuman secara umat Islam ya, secara bahasa namanya di kota Al-Quds. Al-Quds ya. Al-Quds. Nah, bisa kita lihat beberapa video pertamanya sama video ini. Yerusalem ya. Bisa di-play nggak nih? Oh, bisa, oke. Harusnya bisa ya. Nah, itu. Ini kondisi terkini. Ada suaranya nggak? Emang nggak ada suaranya? Oh, ada. Oh, ada. Kalau kita sholat di sini, ya, ganjarannya 500 kali, ya, besar pahalanya daripada masjid lain. Dan pada saat ini, sayangnya, Masjid Al-Aqsa di bawah kekuasaan ya kendali Israel. Nah, bisa kita lihat lagi di bawahnya. Jadi kondisi Yerusalem saat ini sering bentrok antara Palestina dengan otoritas Israel. Yang mana Bang nih? Coba ke bawah lagi. Oh ini ya. Itu yang ibu-ibu itu, ya, ibu-ibu ya. Ya, sama bapak-bapak itu juga termasuk. Jadi kondisi saat ini memang Israel masih terus menggerus wilayah Palestina sampai sehabis-habisnya, termasuk ingin menjadikan Yerusalem ibu kota Israel. Gitu. Pan masih dapat resistensi dari umat Islam. Jadi secara sepihak Amerika ya memberikan tanda kutip puasanya untuk menyetujui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan di video selanjutnya itu bisa kita lihat 226 Palestinian political prisoner died. Ini. Ya. Jadi hingga hari ini juga terus banyak warga Palestina yang ditangkapi, baik itu tahanan politik ataupun karena setelah bentrok dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang tanpa alasan ditangkap dan seterusnya. Jadi dan ini juga selain jalur Gaza ya. Dan ini bisa kita lihat kondisi saudara-saudara kita Palestina yang ada di Yerusalem ya, atau di tepi barat
itu juga menyedihkan juga ya. Di sini banyak pengangguran, ya. Jadi semakin dipinggirkan oleh orang-orang Israel. Ini kondisi terkini gitu. Jadi saat ini kalau Indonesia misalkan ya yang mau menjenguk atau mau menjenguk maksudnya mau ibadah ya di Masjid Al-Aqsa itu lumayan belibet ya, karena juga pertama pas Indonesia dengan Israel hingga saat ini nggak ada hubungan diplomatik. Jadi yang informasi yang saya terima itu mereka masuk melalui negara Jordan. Jordan ya. Tuh, masuk Jordan, terus dicapnya oleh Jordan, tapi tetap dicap oleh otoritas Israel, tapi bukan di paspornya, di suratnya gitu. Ini challenge tersendiri karena Israel Indonesia belum ada hubungan diplomatik, dan semoga emang nggak perlu ada ya gitu. Tapi informasi yang kita dapat ya, Israel terus PDKT nih Mas Nur bahasanya. Israel PDKT ingin membuka jalur diplomatik dengan Indonesia, karena Indonesia kan negara muslim terbesar ya di dunia, dan ini ibaratnya sebuah lahan target market buat mereka yang cukup besar untuk kalau Yerusalem udah duduki jadi ibu kota mereka dan udah punya hubungan diplomatik, wah itu bisa dibawa kendali Israel. Harapannya begitu. Tapi ya jangan sampai karena Menlu NKRI saat ini ya, Ibu Retno ya, seperti kita ketahui tegas menyatakan bahwa kita nggak ada rencana atau nggak ada keinginan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini patut kita dukung, patut kita dorong terus supaya ibaratnya kita jaga terus nih. Nggak ada cerita nih kita buka hubungan diplomatik atau istilah normalisasi dengan Israel. Karena bagaimanapun Israel itu saat ini ya yang menjajah ini. Jadi udah, kalau zaman dahulu kan istilahnya udah kuda gigit besi ya, zaman dahulu ya. Zaman sekarang udah kuda gigit gadget nih, masih ada penjajahan. Ya itu terjadi di Palestina. Betul, dan ini kita sebagai masyarakat yang well educated, yang melek informasi, melek teknologi, maka kita nggak bisa nih membiarkan kondisi penjajahan terus berlangsung. Kita harus protes gitu. Berarti itu mungkin yang belum kita banyak pahami ya. Betul. Jangan-jangan nggak ngerti kalau ini tuh ada penjajahan gitu. Penjajahan gitu. Sejak tahun 48 Palestina menurut ini nanti part 2 nih, biar seru nih, biar teman-teman biar hadir lagi nih. Ini penjajahnya kenapa ini? Ya, biar seru Mas kita bikin beberapa part. Gitu. Dan ini PR saat ini nih. Jadi kondisi hari ini, fokus kondisi sekarang bahwa Palestina sedang dijajah. Ya, sejarahnya bagaimana? Pas kita sore besok lebih seru. Oke. Berarti gini Bang ya, karena Palestina ini sedang dijajah dan karena kita itu di Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar NRI ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya kan, bahwa penjajahan itu harus kita hapuskan dari muka bumi gitu kan ya. Yap. Oke. Karena tidak berkemanusiaan dan tidak berperadilan. Ya, berarti sebagai warga negara Indonesia kita harus nih yang namanya membela Palestina untuk merdeka. Atas nama kemanusiaan ya. Baik. Jadi rekan-rekan yang mau nggak hanya ini kita nggak ngajak hanya umat Islamnya, tapi juga seluruh umat manusia bahwa kezaliman ini nggak boleh ada gitu. Ini atas nama kemanusiaan bahwa Israel ini menjajah bangsa Palestina gitu. Dan Palestina sendiri nggak hanya umat Islam aja, di Palestina itu ada orang Kristen juga kayak gitu. Jadi multi agama juga. Jadi ini kita bicara atas nama kemanusiaan. Dan memang di tempat itu kayak di Al-Quds ini Jerusalem memang ada tempat tiga agama ya, ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi. Gitu. Tapi yang namanya pencaplokan itu nggak benar gitu. Baik secara rasio, secara hati nurani atau secara akal manusia gitu. Ya. Kita bicara itu ada kondisi konflik ya. Kita di video ke-6 ya. Palestina itu protes gitu berbagai ya gitu. Iya, yang ke-6.
Yang kena berarti ini kan? Yang tadi ya, yang ada lampu merah. Lampu merah benar ini. Iya betul. Memang di tepi barat Palestina, warga Palestina sering protes ya terhadap dalam Israel yang kemana-mana. Itu sangat Saufana Mukhawuna al-Yawm. Jadi ini maksudnya kita akan terus bertahan. Ada drone bang, ada drone nih. Drone. Oh iya ada drone. Jadi itu pesan di judulnya itu adalah kita akan terus bertahan di sini. Saufana Mukhawuna untuk Palestina. Ya, itu kurang lebih kondisi Palestina terkini. Ini baik. Belum bicara Gaza nih Mas ya, masih tepi Masjid Al-Aqsa yang ada di tepi barat. Masjid Al-Aqsa benar-benar. Dan karena Masjid Al-Aqsa ini kan satu dari 3 masjid yang ada ininya ya, ada anjurannya untuk dikunjungi. Betul. Gitu ya. Maka membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Palestina ini menjadi urgent gitu ya. Karena kita jadi nggak bisa ke sana kan berarti kan? Sulit. Ya benar sulit. Oke, baik. Menarik sekali. Jadi itu yang mungkin perlu kita ketahui. Tapi gini ya, seburuk-buruknya kondisi gitu ya. Kalau kita lihat di sini nih, Masya Allah ya, di Ramadan pun tetap disambut gitu ya. Maksudnya, apa ya, penyambutan terhadap Ramadan tuh tetap ada, kemudian juga spirit Ramadan juga masih ada. Jadi ya buat kita yang nggak lagi dalam kondisi ya, terjajah gitu ya, dalam kondisi damai, ini harusnya bisa lebih optimal gitu ya, betul, lebih produktif gitu ya. Ini juga harus kita perhatiin. Oke, baik Bang Haji, ini untuk part 1 ya. Part 1, oke. Insya Allah besok kita lanjut part 2-nya. Ya, karena memang ini panjang nih masalah Palestina ini, nggak cukup 1-2 episode ini. Sepanjang sejarah. Nanti mungkin judul PKS-nya berubah jadi Bang. Jadi Palestina kita sayangi. Ya. Terbaik. Ya. Oke, sebelum kita akhiri seperti biasa kita info ya. Supaya nggak kelupaan. Kayak episode berapa waktu itu ya? Iya, episode 14 apa 13? 15. Oke. Untuk temperatur di 12 sampai 21. Jadi cukup ini ya, cukup jauh rentangnya ini. Harap berhati-hati lagi. Kemudian untuk kondisi udara ada di tempat saya ada di unhealthy for sensitive groups di warna oranye. Kalau di Seoul ini 68 moderate kuning. Santuy. Kemudian untuk kurs kita lihat satu Korea won berapa rupiah? Ya, masih 13,01 ya. Turun 0,01. Ya, turun dikit lah, turun tipis. Kemudian untuk update corona kita lihat kondisinya seperti apa. Kemarin kasusnya berapa nih? Kemarin kasusnya 775. Wah, naik lagi ya. Naik. Naik lagi. Ya, sebagaimana biasa tetap berhati-hati, tetap menjalankan 3M. Pakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Ini khusus untuk yang menjaga jarak ini ya. Ya kadang-kadang ini gimana gitu ya, maksudnya gimana tuh kita mungkin tetap ngantor, kita mungkin tetap menggunakan transportasi publik gitu kan ya, kan kayak mana ya aja gitu kan ya. Nah, tapi ya tetap harus kita upayakan semaksimal mungkin ya untuk menjaga jarak, nggak gampang deket-deketan lah gitu ya. Ya, betul. Social distancing. Oke, itu untuk info-infonya ya. Dan sekali lagi ini sudah masuk waktu subuh. Mari kita siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tentunya dengan keluarga kita di rumah masing-masing atau dengan temannya di asramanya atau di penginapannya masing-masing.
Dan jangan lupa sekarang mungkin kita tambah list doanya ya. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar ya tetap aman ya, tetap kemudian semangat untuk kemudian membebaskan meraih kemerdekaannya. Itu mungkin Bang Haji untuk pagi hari ini. Siap. Baik. Alhamdulillah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.